Salam semuanya, orang Kristen. Saya juga orang Kristen, tapi saya beda sama kalian. Saya sudah nggak pergi ke gereja lagi. Bukan karena kecewa, karena ada banyak serigala berbulu domba di sana. Pendetanya menyamar jadi pendeta, padahal dia sendiri adalah serigala alias dukun, nabi-nabi palsu. Jadi saya memilih keluar dari gereja. Ya. Kalian mungkin nggak sadar, kalian di gereja itu banyak melanggar firman Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama, tentang hal berdoa. Apa di Matius bilang? Hendaklah doamu dengan tersembunyi, maka Bapamu yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Masuk dalam kamar, tutup pintu kamar kan, berdoa dalam kamar kan. Sedangkan di gereja banyak orang melihat kalian disuruh berdoa. Itu sudah melanggar satu ayat. Melanggar satu ayat ada dosanya ya. Melanggar satu ayat terkena dosa, terkena kutuk. Makanya orang Kristen pada mati banyak dikubur. Aturannya orang Kristen ini tidak bisa mati lagi. Kalau mati hidup lagi sebentar saja hidup lagi. Sampai menunggu kedatangan Tuhan Yesus Kristus sendiri yang datang, yang menyebut kita dari atas awan, tidak mengalami kematian lagi. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan barang siapa yang hidup yang percaya kepadaku, tidak akan mati lagi sampai selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Adanya kan? Nah, jadi sebagai orang Kristen, itu artinya mendapatkan hidup yang kekal di sorga dan di bumi. Tidak bisa tua lagi, awet muda di sorga dan di bumi, menunggu sampai kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang menjemput kita dari atas awan-awan. Pelanggaran yang kedua di gereja, memberi kolekte. Sedangkan di ayat firman Tuhan berkata, hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Kan? Kenapa disuruh kolektor? Itu pendetanya serigala, menyuruh kalian melanggar firman. Ya, jangan tahu ya. Melanggar firman ada dosanya, baru dikasih sakit penyakit ke kamu. Sakit penyakit itu walaupun didoakan tidak bisa sembuh-sembuh. Sakit, doa, sembuh sebentar, sakit lagi. Itu artinya serigalanya sudah, serigala alias dukunnya sudah masuk ke dalam tubuh rohnya. Yang harus pertama dilakukan adalah membunuh dukunnya dulu, membunuh rohnya dulu, menghancurkan rohnya dulu. Caranya gimana? Gampang. Darah Yesus Kristus 9,5 liter sucikan tubuh, jiwa dan rohku. Darah Yesus Kristus 9,5 liter bentengi seluruh hidupku. Darah Yesus Kristus 9,5 liter lepaskan aku dari segala yang jahat, segala roh jahat, roh setan, roh gelap, keluar demi nama Tuhan Yesus Kristus. Gitu. Kalau roh jahat itu sudah hancur, dia tidak bisa pulih lagi sampai selama-lamanya hancur. Ya, kalau roh jahat, dukun itu kan iblis. Dukun itu iblis. Dia pilih menjadi iblis, dia sudah menghujat Roh Kudus Kristus. Tidak ada ampunnya lagi baginya. Kalian domba-domba waspada ya. Aku selagi manusia Allah, aku menasihatkan kalian semua. Ke gereja itu lihat-lihat dulu ciri-cirinya. Di gedung gereja itu tidak boleh ada lukisan, patung, foto Yesus palsu. Di monitor tidak boleh ada ditampilkan foto orang disalib atau Yesus disalib, bagaimana yang palsu disalib. Jangan, itu menyembah berhala. Kalian kan memuji-muji kan, nyanyi di gereja kan. Saat memuji-muji nyanyi di gereja ditampilkan ting di monitor. Kalian nggak sadar bahwa kalian sudah menyembah berhala.
bukan menyembah Yesus Kristus yang asli. Kita sebagai orang Kristen bukannya nggak berguna, gunanya itu melawan pemerintah-pemerintah, penguasa-penguasa, penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, dan melawan roh jahat di udara. Artinya apa? Artinya kita bisa membunuh dukun, membunuh nabi-nabi palsu. Ya. Itulah kita sebagai senjata di tangan Tuhan, bukan senjata di tangan setan ya. Paham belum? Hati-hati kalian ya. Sekarang saya berada di daerah Toboli. Di Toboli ini semua sudah saya cek semuanya. Pendetanya itu serigala berbulu domba. Jangan masuk gereja itu. Kalau tidak mau nyawamu terancam. Ya. Saya nggak takut ngomong mereka begitu. Memang buktinya kenyataan. Mereka menyerangku, kalah mereka semuanya. Perang. Ya, ingat ya. Kita disuruh percaya pada Tuhan Yesus Kristus. Kita ini harus berperang. Sekarang ada ayatnya juga. Jualah segala milikmu dan berikanlah sedekah kepada janda miskin, anak yatim piatu. Kamu tanya pendetanya, kamu udah jual segala milikmu belum? Berikan sedekah belum? Bukan ngambil uang puluhan beli mobil untuk kepentingan diri sendiri, pribadi, keluarganya sendiri. Terus orang miskin, orang kelaparan di jalan, orang anak yatim piatu dan janda-janda miskin gak dipedulikan, ngambil uang itu enak-enaknya. Itu namanya korupsi, kejahatan tuh. Ya. Aku di gereja diajarin gimana, tau gak? Diajarin kasih baju bekas ke anak yatim piatu. Kardusnya bagus, luarnya bagus, dalamnya baju bekas. Makanya Tuhan murka. Sampai mobil yang dibawa baju bekas itu terbalik. Masih untung nyawanya gak melayang. Saya ada buktinya. Saksinya juga banyak. Jadi gimana? Kalian sebagai domba harus cerdik seperti ular dan hatinya harus tulus seperti merpati. Kurang apa minta sama Tuhan Yesus Kristus. Masuk dalam kamar, doa dalam kamar, tutup pintu kamar, berdoa. Jangan doa di gereja, ya. Tubuh kita ini adalah bait suci Allah. Benar nggak? Bukan gereja. Yang Tuhan mau tinggal yaitu di tubuh kita, Roh Kudus, Kristus, Yesus Kristus, Bapa Kristus, Bapa, Anak, dan Roh Kudus tinggal dalam tubuh kita. Kita adalah rohnya. Dan sekarang aku bisa merasakan rohnya. Jika kalian curiga roh antikristus tinggal dalam tubuh kalian, gampang. Caranya gini. Bilang, apakah yang ada dalam seluruh tubuhku itu berasal dari Kristus? Pasti ada jawabannya. Kalau iya, berarti Roh Kudus. Kalau bukan, berarti antikristus. Langsung saja hancurkan, binasakan seluruh Roh Kudus yang berhak menghancurkannya, atau kita sendiri juga berhak, atau Tuhan Yesus Kristus juga berhak. Ya, banyak roh antikristus ya di dunia ini. Hati-hati ya. Harus sering-sering tanyakan, apakah roh yang ada dalam tubuhku berasal dari Allah? Tanya dalam hati atau diucap dengan mulut? Jawabannya masih ada. Saya tanya, apakah roh yang dalam saya berasal dari Kristus? Bukan jawabannya. Tolong binasakan mereka, Roh Kudus Kristus. Siap, komandan. Binasa kan? Saya tanya lagi ya. Apakah roh dalam tubuh saya ini berasal dari Kristus? Iya, anak-anakku. Dia bilang begitu. Terima kasih Bapak. Udah selesai. Saya aja sudah mengalahkan dunia ini. Kalau nggak saya hitung 5-0. Semua dukun, nabi-nabi palsu, serigala domba, roh jahat, malaikat yang nyuruh dosa, Lucifer,
Abaddon, Legion, sudah saya habisi semuanya. Masih ada kadang-kadang roh antikristusnya masuk. Apalagi kalian, ya, hati-hati ya. Ingat, kekristenan itu tidak mengharamkan rokok. Tidak ada ayat dalam kitab bahwa kalian dilarang merokok, tidak ada. Harus merokok. Nggak ngerokok juga nggak apa-apa. Gitu ya. Dan di Kristenan itu malah aku disuruh berdoa untuk mempunyai 100 istri biar keturunanku tambah banyak. Aku aja bingung kenapa kalau didoakan begitu. Tapi ini kehendak Tuhan yang mau. Jadi kekristenan itu boleh beristri banyak, ya. Tidak ada larangan. Seperti Salomo, banyak lah istrinya, banyak kan? Tapi Salomo ikut agama istrinya, makanya dia bisa jatuh dalam dosa. Bukan ikuti agama Tuhan Yesus Kristus, bukan. Kita sini boleh beristri banyak, ya. Tapi harus persetujuan dulu dengan istri yang pertama, gitu. Jangan diceraikan. Tidak boleh menceraikan istri, ya. Jadi orang benar itu keturunannya diperbanyak Tuhan Yesus Kristus, seperti janjinya dengan Abraham. Keturunanmu akan seperti pasir di pantai. Benar nggak? Kalau di sorga nggak boleh lagi kawin mengawinkan, ya. Hanya di bumi yang boleh. Di sorga kita nggak ada istri lagi, tapi saling kenal, saling ketemu, ya. Ingat, kalau gereja itu ada patungnya, ada fotonya, ada lukisannya, ada filmnya, jangan masuk gereja itu, bahaya. Kalau gereja itu meminta kolektor, jangan masuk gereja itu, bahaya. Kalau dia minta puluhannya dia pakai sendiri, jangan masuk di gereja itu, bahaya. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Jika kalian memberi sedekah kepada anak yatim dan janda, harus dengan tersembunyi, jangan diajak orang, jangan difoto, jangan dikasih tahu sama orang, ya. Ibadah kita yang sejati yang murni ada dua. Yang pertama di Roma 12:1. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yang kedua di Yakobus, ibadah yang murni yang tak bercacat dari dalam Allah kita, yaitu mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dan menjaga dirinya supaya tidak dicemarkan oleh dunia. Dunia apa? Keinginan daging, keinginan mata, serta gangguan hidup. 3 ini dunia. Jadi ikut Yesus itu harus meninggalkan daging, hawa nafsu. Bagaimana caranya? Berdoa, masuk dalam kamar, tutup pintu kamar, pasti dijawab. Yakin dengan iman, harus punya iman. Ya, harus punya iman, ya. Kalian harus benar-benar teliti mana serigala domba, mana yang domba, mana yang mengajar yang benar, mana yang tidak benar. Serigala domba itu mengajarnya bertolak belakang dengan Alkitab. Hati-hati, ya. Pengalaman saya sudah banyak ini, sudah sangat banyak. Tapi saya masih mau belajar lagi. Ciri-ciri serigala domba. Kalau ketemu kalian badan kalian akan sakit, perut misalnya sakit, jantung sakit,
semuanya sakit. Jangan bersalaman dengan orang yang mau bersalaman dengan kamu di gereja. Bersalaman itu artinya menerima perbuatan yang jahat dari orang itu. Jangan sembarangan menyuruh orang memegang atas kepalamu gini. Bahaya itu. Kalau dibaptis, jangan tutup mata, jangan tutup mulut. Baptislah dengan dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jangan tutup mata, karena mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah tubuhmu. Jadi mata ini harus dibaptis. Lidah, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Barang siapa yang suka menggemakannya akan makan buahnya. Lidah ini harus dibaptis. Telan airnya. Saat dicelup gini, buka mata, buka mulut, telan airnya sampai naik. Ya. Baptisnya jangan di laut, ya. Di sungai, ya. Ini baru ajaran baptisan yang benar, ya. Alkitab harus sering baca, harus sering hafal Alkitab. Lakukan. Maka kalau jika kamu melakukan firman, roh yang ada dalam kamu itu Roh Kudus itu akan semakin bekerja. Ya. Dan nabi-nabi palsu itu tidak mungkin menang darimu. Pasti KO mereka. Ya. Caranya kalau sakit doa sampai sembuh. Jangan minum obat. Ya. Kalau minum obat, percaya ke dokter, itu sudah percaya kepada manusia, mengandalkan kekuatan manusia, bisa terkutuk, ya. Kalau sakit, doa sampai sembuh. Tumpang tangan di atas kepala kalian ini. Doa sampai sembuh, ya. Paham belum? Sekian video dari saya ini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian semua. Salam kemenangan, ya. Kalau ada apa-apa, tanyakan saja. WA saya 0852 1840 1192. Sekian, terima kasih. Salam, bye-bye.